Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah sudah menghadiri acara ini. Terima kasih Kang Haji Mukmin. Sama Kang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu narasumber, Ibu psikolog, Ibu Punda Amar. Beliau itu sudah sangat terkenal peran Ibu. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara kami ini di Bandung Barat, acara Sinergisme Project ini. Yang terhormat Bapak, di sini kalau nggak salah ada Ketua KPPS juga, Pak Lukman. Selanjutnya yang terhormat juga kepada seluruh teman-teman pengawas, kepala sekolah, guru, dan dihadiri dosen. Bahkan di sini ada perwakilan HIPMI juga sama Kadin Bandung Barat. Hatur nuhun, tos darongkap. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih membahas terkait psikologi. Tapi secara spesifiknya nanti akan dibahas oleh Ibu narasumber. Dan alhamdulillah program kita ini antusiasnya sangat besar sekali, Kang Haji Mubin, Pak Ketua Dewan. Ini sebetulnya kami mengadakan program ini, insya Allah ini inovasi. Jadi kami tidak ada terkait dengan hal apapun. Kami hanya ingin berbuat yang terbaik, wabil khusus untuk Bandung Barat, umumnya ya untuk NKRI. Karena ini kalau kita menunggu program, menunggu aktivitas lain memang agak susah. Apalagi sekarang kondisinya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dipangkas. Jadi ini inovasi kami yang betul-betul kami ini ingin melaksanakan, mengimplementasikan bahwa pendidikan itu tidak bisa dikerjakan oleh seseorang. Meskipun orang itu super jenius, tapi kita itu harus betul-betul super tim, harus kolaborasi, harus sinergi. Dan disinilah substansinya bahwa kalau ada kolaborasi, ada sinergi, kalau istilah agama itu berjamaah, insya Allah kita akan maju bersama dan hasilnya juga akan dirasakan oleh bersama. Intinya dari saya sekian. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayan Budiana MPD yang telah memaparkan. Intinya mungkin Ibu dan Bapak, mari kita bersinergi. Itu mungkin ya Bapak Yayan. Baik, dilanjut dengan pemaparan selanjutnya atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris kita, yaitu Bapak Iman Nurman RMPD. Kepada Pak Nurman, Iman, silakan. Baik, terima kasih Ibu Citra atas waktunya. Izin Pak Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Haji Mukmin selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat. Berikut juga narasumber hebat Bunda Amar, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, baik yang ada di lingkungan Bandung Barat maupun di luar, begitupun praktisi pendidikan yang peduli terhadap pendidikan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami haturkan terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu, kami merasa bangga, kami merasa tergerak hati ketika Bapak Ibu memberikan antusias lebih terkait ke dalam program Sinergi Project ini. Tiada lain tujuannya adalah untuk menjadi wadah belajar bersama, melejitkan potensi pendidik sehingga mewujudkan pendidik yang berliterat dan berkarya kemudian juga berdampak. Betul Bapak Ibu, Sinergi Project merupakan sebuah langkah di mana ingin sekali bergerak untuk pendidikan, yang mana memang betul tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan adanya Sinergi Project ini menjadi jembatan ilmu, jembatan silaturahmi, kemudian juga bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya lihat peserta dari setiap kegiatan ini muncul yang baru. Kami memiliki grup Sinergi Project yang asalnya berjumlah 8 orang, 9 orang, sekarang sudah hampir menyentuh 200 orang. Dan ini tersebar luas dari Kabupaten Bandung Barat, bahkan ada yang dari Garut, bahkan ada yang di luar, dari unsur guru maupun
yang lainnya. Ini sangat luar biasa dan kami berupaya untuk memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa berbagi untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk Sinergi Project ini kami memiliki tiga program utama. Yang pertama adalah ngoprek, ngobrol reflektif dan kontekstual. Ini setiap malam Senin, di mana kita ada topik isu permasalahan yang akan kita bahas. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengasah pemikiran kritis kita, sehingga kita mampu untuk bisa berpikir kritis, meningkatkan literasi pemikiran kita yang menjadikan bahan refleksi di kehidupan nyata kita. Yang kedua, di acara malam ini, malam Rabu, malam Kamis, ini kita mengundang narasumber yang tentunya sangat relevan dengan permasalahan yang ada. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi eh, Bapak Ibu semuanya, utamanya meningkatkan ilmu seperti itu. Selanjutnya ada Sinergi Akademi. Sinergi Akademi ini sedang kami susun, sedang kami programkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi-materi pelajaran secara komprehensif, secara terstruktur, di mana kita akan bekerja sama dengan narasumber ataupun pemateri yang materinya bisa diakses oleh kita semua. Itu Bapak Ibu bisa mengakses secara online seperti itu ataupun offline kita akan mengadakan. Jadi Bapak Ibu, apabila kita ingin berlari cepat maka berlarilah sendiri. Kalau ingin berlari cepat, berlarilah sendiri. Tetapi kalau kita ingin berlari jauh, maka kita berlari bersama-sama. Maka itulah sinergi itu ada sebagai wadah untuk kita kolaborasi, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi Bapak. Baik, sinergisme identik dengan tadi ya Ibu dan Bapak, literat, berkarya dan berdampak. Semoga kita semua yang hadir di sini sama-sama menggaungkan tadi ya energi sinergisme. Baik Ibu dan Bapak, kita langsung saja dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat, yaitu oleh Bapak Haji Mukmin Darujatullah, SPDI MPD. Kepada Bapak diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sinergi Project dan tim penggagas Sinergi Project, yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu pengawas, para kepala sekolah, guru beserta dosen, insan pendidikan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Atas nama pimpinan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara yang telah menghadirkan kegiatan bertema mendidik tanpa luka, menghentikan pola pengasuhan yang menyakiti. Tema ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini. Pendidikan sejatinya bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian anak. Karena itu, setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Penghargaan dan rasa aman, baik di rumah maupun di sekolah, seringkali tanpa disadari, pola pengasuhan yang keras, kata-kata yang merendahkan, atau hukuman yang berlebihan, meninggalkan luka yang tidak tampak, tetapi membekas dalam diri anak hingga dewasa. Luka batin tersebut dapat mempengaruhi rasa percaya diri, kesehatan mental, bahkan masa depan mereka sebagai putra-putri bangsa. Sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membidangi pendidikan, saya mengajak seluruh orang tua, guru, dan masyarakat untuk menjadikan pendidikan sebagai ruang yang menumbuhkan, bukan menakutkan, membimbing, bukan menyakiti, serta mendisiplinkan dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga amanah yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, membangun budaya pengasuhan yang positif merupakan tanggung jawab kita semua. Ketika keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat bersinergi, insya Allah
kita dapat melahirkan generasi yang sehat secara intelektual, kuat secara mental, serta berakhlakul karimah. Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat kualitas pendidikan, perlindungan anak, serta peningkatan kapasitas orang tua dan pendidik. Kami percaya bahwa investasi terbaik bagi masa depan adalah menghadirkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak pada tumbuh kembang anak. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun budaya pengasuhan yang lebih bijaksana, penuh empati dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga Bandung Barat mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas lahirnya Sinergi Project sebagai sebuah inovasi yang menghadirkan semangat kolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan. Hari ini kita menyadari bahwa tantangan pendidikan semakin kompleks. Di tengah keterbatasan anggaran dan berbagai dinamika yang ada, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Sudah saatnya kita memperkuat sinergi, membangun kolaborasi, dan menyatukan energi seluruh pemangku kepentingan demi menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sekian, terima kasih kepada teman-teman atas nama pimpinan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat. Tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan berdampak baik bagi pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Haji Mukmin Darujatullah yang mungkin sapaannya Kang Haji Mukmin gitu. Terima kasih Kang Haji atas dukungannya baik moral maupun berbagai usaha yang sudah diberikan. Insya Allah kami siap bersinergi untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Ibu dan Bapak peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memulai dan mendengarkan materi yang luar biasa dari para narasumber, kita akan mendengarkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Lukmanul Hakim SPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah Ngampra. Untuk itu kepada Bapak Kiai Haji Lukmanul Hakim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin mengkoreksi mungkin untuk gelar Kiai Haji mungkin itu belum saatnya, mungkin belumlah gelar saya gitu, mohon maaf. Rekan-rekan sekalian, terima kasih telah mempercayakan pada malam ini untuk saya mengawali berdoa, dan sebelumnya saya menyapa kepada Bapak Dewan, Bapak Haji Mukmin, rekan-rekan kami, Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, bersama Kak Ibu pengacara mediasi. Mudah-mudahan kegiatan malam ini betul-betul berdampak. Sebelum dilanjutkan kepada berdoa, mungkin sedikit karena memang pada pertemuan ini saya tidak bisa sampai lama, kebetulan ada acara dengan jamaah. Materi yang akan diusung dengan tema yang begitu luar biasa. Kalau boleh saya memberikan istilah, mungkin ini di dalam Islam, Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini merupakan dasar, bisa dikatakan pendidikan berbasis rahmah. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan terkait materi ini, karena memang kita menghadapi anak-anak, kata beliau, adibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu, karena anak-anakmu ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bukan zaman dengan yang sama dengan kalian. Mudah-mudahan materi yang akan dibahas dari materi yang luar biasa dengan rekan-rekan kami juga yang luar biasa, mudah-mudahan bisa membawa dampak positif bagi pendidikan khususnya di Bandung Barat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada malam ini betul-betul berdampak positif bagi kita juga, bagi keluarga kita, dan bagi anak-anak generasi di masa yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma rabbana, ya Allah,
ya karim, lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah. Engkaulah satu-satunya zat yang memberikan pertolongan ya Allah. Berikanlah kepada kami pertolongan untuk melaksanakan tugas kami yang bermakna baik dunia maupun di akhirat, yang bermakna bagi kami pribadi, yang bermakna bagi keluarga kami, yang bermakna bagi anak-anak kami ya Allah. Wa antal musta'an fi hajatina wa maqasidina, wa antal musta'an fi zurriyatina, wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana min kulli ababil khair, waftah lana min kulli abwabil ilmi wal hikmah, waftah lana min kulli abwabis sa'adah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian izin kepada Ibu moderator, Bapak Dewan, Bapak Ketua, dan Bapak Sekretaris termasuk rekan-rekan, izin saya tidak bisa sampai kepada acara sampai selesai berhubung ada kegiatan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas doanya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita memulai, sekali lagi kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya. Kan wajahnya masih cerah tuh, masih pada cantik-cantik, masih pada glowing. Baik kepada operator Bapak Asep, sudah siap? Mohon Ibu dan Bapak peserta webinar untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Boleh kami tunggu untuk bersiap dulu, dirapikan dengan posisi terbaiknya untuk dokumentasi, atau mungkin Ibu dan Bapak yang sedang memakai laptop boleh juga silakan mendokumentasikannya, bisa di-share di grup. Jadi dari berbagai sudut. Ya, biasanya kalau yang memfotonya itu biasanya terlihat paling depan dan paling bagus gitu ya dengan posenya gitu ya. Oke, Pak Asep bagaimana? Pak Asep sudah siap? Halo, Pak Asep? Atau sama Bu Epi? Pak Yusef, bagaimana Pak Yusef? Ya boleh Bu, boleh siap. Ibu dan Bapak, oh oke siap ya. Ini Bu Evi, ini salah satu tim kami ya, Ibu dan Bapak. Boleh Ibu dan Bapak, silakan buka kameranya, senyum terbaik. Kita hitung 1, 2, 3, senyum. Oke, kita berganti slide mungkin Bu Evi. Boleh. Oke, tetap tahan senyumnya Ibu dan Bapak. Sekali lagi, Ibu dan Bapak yang memakai laptop dan yang memang mungkin memungkinkan HP juga boleh, silakan boleh di screenshot, dikirim ke grup. Jadi kita bisa bertukar. Sekali lagi Bu Epi, kita sekali lagi ya Ibu dan Bapak. Tangannya bagaimana ya Pak Yayan? Tangannya begini? Apa begini? Apa gimana? Oh, begini Ibu dan Bapak, silakan kepalkan tangan sebagai apa ya? Sebagai simbolis bahwa kami siap bersinergi untuk memajukan pendidikan. Oke, kita foto bersama, dihitung dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Silakan boleh kembali menutup, tapi baiknya sih kelihatan ya, biar nanti kita bisa interaktif. Apalagi Ibu dan Bapak, saya agak sedikit gimana ya, deg-degan karena kenapa? Ini bahasannya relate banget kita sebagai orang tua, entah itu sebagai ibu atau sebagai ayah gitu, bahwa ini adalah memang ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita sebagai pendidik, jadi itu double kill istilahnya Ibu dan Bapak ya. Ibu dan Bapak, kita langsung saja dengarkan. Mungkin Ibu dan Bapak yang sudah mendalami ilmu parenting sudah tidak asing lagi dengan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau sangat luar biasa sekali, seorang, pokoknya nanti disampaikan sama moderator deh. Baik, untuk itu Ibu dan Bapak, acara saya serahkan kepada moderator kami yaitu Bapak Reza. Silakan Kang Reza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Sebelum saya perkenalkan moderator, barangkali
saya mengajak untuk merilekskan diri karena memang ini ilmu yang sangat penting dan perlu direnungi secara mendalam barangkali. Mungkin bisa dengan menarik nafas ya, menarik nafas dengan hitungan 6 hitungan, ditahan kalau bisa 6 hitungan juga, lalu dikeluarkan 8 hitungan. Boleh ya? Boleh Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai ya. Siap. Tarik nafas 6 hitungan, ditahan 6 hitungan, dan dikeluarkan melalui mulut 8 hitungan secara perlahan. Baik, 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan siap untuk menerima materi pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Sebelumnya yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Dwi Fitria Ambarina, MPD, CPEC, CH, CHT sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat juga sebagai MC Ibu Citra Roska Awaliyah, MPD. Lalu untuk panitia penyelenggara dan rekan-rekan peserta, selamat malam yang saya banggakan. Selamat datang di webinar gratis dengan tema mendidik tanpa luka, menghentikan pola pengasuhan yang menyakitkan. Boleh saya juga berpantun ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Pergi ke pasar membeli Boleh, batik, ditunggu. batik dipakai hari yang cerah. Cakep. Selamat Cakep. datang para peserta yang baik. Mari belajar mendidik supaya masa depan tetap cerah. Amin. Cakep, cakep. Karena memang malam ya, udah makan malam. Pasti agak ngantuk juga nih. Waktunya istirahat, tapi mudah-mudahan tidak mengurasi kehikmatan dalam mengikuti acara ini. Baik, saya perkenalkan untuk narasumber. Beliau merupakan seorang konselor pendidikan, merupakan sebagai instruktur nasional juga bidang bimbingan dan konseling. Sebagai Khodimah Yayasan Permata Hati Keluarga, bersertifikat profesional coach. Wah, Masya Allah ini tabarakallah. Kalau disebutkan satu-satu ini masih panjang sebenarnya. Tidak hanya yang ada di layar ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi sudah dijelaskan juga mengapa tema ini diangkat pada malam hari ini. Saya tambahkan Bapak Ibu, realita dan fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia di mana pelecehan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang lain, tapi ternyata oleh orang tua kandungnya sendiri. Begitu naas dan sangat-sangat prihatin. Nah, ini mungkin selain itu juga pola asuh dan pola didik bukan hanya dirasakan pada saat itu secara instan, tapi berjenjang dan memiliki waktu seperti bom waktu. Bapak Ibu. Maka dari itu, mudah-mudahan tema pada hari ini menjadi renungan dan sekaligus solusi bagi kita cara mencegah dan belajar cara mendidik yang lebih baik. Tanpa berlama-lama, untuk pemaparan dari narasumber, sebelumnya saya sapa dulu Ibu narasumber, Ibu Dwi. Apakah sudah siap? Siap. Halo Ibu. Siap, insya Allah Pak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap ceria nih ya Ibu. Baik, untuk waktu dan layar kami persilakan. Sebelumnya saya infokan untuk pemaparan materi barangkali nanti 40 menit, Ibu. 40 Oke. menit nanti untuk sesi tanya jawab. Sesi pertama akan diberikan 10 menit. Jika masih ada waktu, sesi kedua 10 menit. Seperti itu barangkali. Oke, Baik, siap. dan waktu dan layar saya persilakan. Siap, hatur nuhun Pak Reza kesempatannya. Izin nanti kalau saya waktunya sudah mau deket-deket terus atau kelewatan, izin diinfokan aja ya Pak ya, khawatir suka lupa diri. Oke, siap Ibu. Siap. Izin saya sambil share slide-nya ya, kawan-kawan, Bapak Ibu semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah keluar slide Ada, Bu. dan soundnya? Sudah, Ibu. Cukup ya? Suaranya cukup ya, tidak terlalu keras. Jelas, Bu. Cukup. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, di sini izin saya salam kenal dulu ya dengan Ambar. Mungkin ini pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah bertemu dengan komunitas yang insya Allah sangat bermanfaat dan juga komunitas yang baik menurut saya gitu ya, di tengah gempuran era digital sekarang yang Masya Allah ya, lebih banyak bersifat distorsinya. Alhamdulillah masih ada dan masih banyak orang-orang yang peduli terhadap perkembangan generasi-generasi kita ini. Dan izin di malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema gitu ya, yang insya Allah mungkin ini relate untuk kita semua ya, bagi para orang tua atau mungkin juga khususnya kita Bapak Ibu guru yang juga diberi amanah untuk menjadi orang tua kedua di sekolah gitu ya, untuk para siswa-siswa SMP mungkin khususnya ya, karena di sini banyak audiensnya dari mana aja nih, kalau boleh izin tahu di kolom chat boleh ya kawan-kawan Insya Bapak Ibu. Allah. Oh ya. Cek kenapa? Aman suaranya? Aman. Aman ya. Aman, Bu, silakan. Oke, baik. Untuk tajuk kita hari ini ya, malam hari ini tentang mendampingi tanpa luka. Jadi mungkin Bapak Ibu di bagian pembuka ini saya ingin mengajak kita semua, khususnya sebagai pendidik gitu ya, bukan hanya tentang membuat anak itu patuh ataupun sebagai orang tua gitu ya, bukan hanya membuat anak kita menjadi patuh, tetapi juga tentang menjaga hati mereka tetap utuh. Dan kita gitu ya menghadapi anak-anak dengan rentang usia yang beragam gitu ya, ada yang mungkin anaknya masih usia anak-anak, ada yang mulai remaja, atau ada juga yang mulai dewasa gitu kan. Khususnya kalau kita membahas tentang usia SMP gitu kan, mereka lagi ada di usia remaja gitu ya. Usia yang sebetulnya dibilang masih rapuh juga iya gitu ya, karena mereka itu secara emosi belum bisa mengelola seperti orang dewasa. Tapi ketika dibilang masih anak-anak juga udah nggak mau gitu, sehingga fase-fase remaja ini fase-fase yang memang Masya Allah ya, luar biasa cukup berat gitu ya. Bapak Ibu guru yang juga diamanahi menjadi atau mendampingi siswa-siswa SMP, SMA gitu ya. Hati-hati gitu, jangan sampai kita niatnya mendidik, niatnya baik, tapi justru ujung-ujungnya malah meninggalkan luka. Apalagi yang di rumahnya itu mereka sudah mendapatkan luka dari rumah, atau anak-anak broken heart di rumah, broken home. Ditambah lagi ketemu gurunya di sekolah yang juga membuat broken juga. Ini kan udah, anak-anak ini harus lari kemana lagi nih? Di rumah gak betah, di sekolah gak betah. Sehingga banyak siswa-siswa yang mungkin apa ya istilahnya melakukan pelarian, mencari tempat yang aman bagi mereka agar bisa diterima. Jangan sampai niat baik kita untuk mendidik mereka, mendisiplinkan mereka, tapi justru menambah luka baru yang semakin menjauhkan mereka dari bimbingan kita. Gitu ya, ibaratnya kalau kita mau menuntun anak kita menyeberangi jembatan gitu ya, menyeberangi sungai, kita tidak membiarkan mereka berjalan sembarangan, tetapi juga kita tidak perlu menariknya dengan kasar sampai ia takut melangkah gitu. Nah, insya Allah ini ya kita akan bahas dari berbagai macam pendekatan. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup, karena ini slide-nya cukup banyak. Karena kalau tidak cukup, insya Allah kita dilanjutkan di lain kesempatan ya. Nah, tujuan ini, oh ada guru SD juga ya, SD. Oke. Jadi ini saya ngambil rata-rata tengah aja ya, mungkin pembahasannya dari usia remaja SMP kurang lebih. Nah, yang pertama tujuannya memahami kenapa siswa atau mungkin anak-anak lah ya, kita katakan itu emosinya mudah tersulut, defensif, diam, atau tampak
menantang ketika merasa terancam. Atau pernah nggak Bapak Ibu menghadapi anak-anak yang ketika ditanya tuh diem, nggak tahu ditanya apa lagi, tapi jawabnya tuh susah gitu. Pengen menggali informasi tapi rasanya kok sulit ya, atau mungkin mereka nggak terbuka sama kita, baik itu mungkin anak-anak kita maupun anak-anak didik kita. Ini kan bingung juga ya menghadapi mereka yang sulit digali informasinya. Lalu yang kedua, untuk membedakan mana ketegasan yang mendidik dan mana pola pengasuhan atau pendisiplinan yang diam-diam melukai. Lalu yang ketiga, mempraktikkan kalimat atau strategi kelas dan langkah restoratif yang relevan dengan dinamika siswa. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini cukup ya, dan kita bisa membawa bekal ilmu yang mudah-mudahan Allah titipkan, keilmuan yang berkah, menghujam, dan kita bisa diberi kekuatan untuk bisa praktekin ilmu yang Allah titip kepada kita di malam hari ini. Jadi ini ya, kalau apa ya, sebuah quotes mungkin ya, yang mungkin perlu kita ingat, bahwa anak itu tidak selalu mengingat semua nasihat kita, bahkan sama sekali tidak ingat nasihat kita. Kita pernah menasihati dia apa, mungkin dia akan lupa sama sekali, ngeblank. Sehingga yang kita katakan itu seperti angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mending ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada yang nyangkut. Tapi bahayanya kalau udah mental gitu. Nah, tetapi yang diingat sama anak adalah bagaimana dia merasa saat dinasehati. Jadi poinnya di sini adalah bukan tentang nasihatnya atau bukan tentang seberapa bagus kalimat nasihatnya, tapi bagaimana perasaan dia saat dinasehati. Nah, kebanyakan orang tua atau guru itu kan, coba kalau kita refleksi diri deh, jujur ya sama diri kita. Ketika kita kesal sama anak, terus kan kita punya pembelaan. Anak salah tuh harus dikasih tahu, harus dinasehatin. Iya betul. Akan tetapi yang sering kita lupa adalah bagaimana cara kita menasehatinya. Banyak orang tua yang bilang misalnya, "Nah, mama gini tuh karena sayang sama kamu, ini demi kebaikan kamu." Atau seorang guru yang bilang sama anak, "Kamu ngerti nggak? Ini semua demi masa depan kamu." Tapi cara menyampaikannya dengan stabilitas emosi kita yang naik turun, tidak stabil, tidak landai. Nah, kalau kondisinya kayak gitu Bapak Ibu, kemungkinan besar yang diingat sama anak itu bukan nasihatnya. Tapi apa? Tapi bagaimana cara kita menasehatinya. Meskipun kita niatnya sayang, nasihatin mereka, tapi biasanya yang nyampe itu bukan nasihatnya, tapi emosi negatifnya. Benar ya Bapak Ibu? Coba deh kita ya refleksi, lihat ke diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita pulang dari sekolah, dari kantor gitu ya, dari tempat kerja, nyampe rumah tuh kan udah kondisi yang lelah ya, dengan sisa energi yang udah tinggal berapa persen. Yang sebetulnya nyampe rumah itu pengen istirahat, pengen rebahan gitu ya. Tapi ternyata setelah nyampe rumah, kita dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang kadang di luar dugaan. Kadang kondisi anak-anak yang meminta perhatian kita dengan caranya gitu ya. Akhirnya yang keluar, yang kita kasih ke anak-anak bukan kasih sayang, tapi energi sisa dan juga luapan atau pelampiasan emosi. Nah, ini kan lagi-lagi kita ada di kondisi, ternyata kita kondisi yang tidak stabil saat bicara sama anak. Jangankan menasehati, ketika bicara aja kalau kondisi kita lagi gak enak gitu ya, itu biasanya obrolan juga akan jadi gak enak. Maka penting yang perlu kita perhatikan ke dalam diri kita gitu, bukan tentang kenapa sih anak saya kok gak mau nurut-nurut, kenapa sih anak teh susah dibejaan gitu ya, kamu teh meni babal pisan, meni heras babatok gitu ya, sampai keluar kata-kata yang capek banget ngurusin anak gitu. Kamu teh kenapa sih meni susah banget dibilangin. Akhirnya karena menurut kita dia susah dinasehati, kita semakin marah sama dia, dan nasihat semakin jauh. Yang dia terima bukan nasihat kebaikannya, tapi emosi negatifnya yang terus-menerus kita pancarkan sama mereka.
Ini akan menjadi lingkaran-lingkaran yang siklus yang tidak putus, Bapak Ibu. Anak susah dinasihati, guru atau orang tua marah. Ketika orang tua marah menyampaikan, anak makin susah dinasihati. Anak susah dinasihati, gurunya marah. Gitu aja terus. Ya. Maka perlu kita putus siklus ini. Salah satunya dengan cara kita pelajari bagaimana cara kita menasihatinya. Bukan tentang anak harus selalu nurut, tapi sudah benarkah cara saya menasihatinya. Dan kalaupun sudah benar, memang belum tentu ada jaminan dia akan berubah. Satu hal tadi sudah disampaikan di dalam doa Pak siapa tadi ya? Pak Lukman ya. Beliau mengangkat Quran surat Al-Imran 159. Betul sekali ya. Jadi memang itu dasar kita bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Salah satu dasar dalam pengasuhan adalah kelembutan, rahmah. Kalau sudah didasari sama kelembutan, sama rahmah, insya Allah kita akan lebih tenang. Semua nasihat kita, kalaupun tidak dituruti, setidaknya tidak menjadi luka bagi mereka. Karena kenapa? Fabima rahmati minallah lintalahum. Maka dengan rahmat Allah berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Jadi kita ini diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Walau kunta fadhlan qalbal qalbi la tanfudu min haulik. Karena kalau enggak, kalau kita bersikap keras, kasar, nanti mereka akan menjauhkan diri dari sekitar kita. Akan bondingnya jauh. Bonding antara anak dan orang tua akan jauh. Lalu apa perintahnya? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Kalau mereka ngeselin, perintahnya adalah fa'fu anhum. Ibu, bapak punya anak yang ngeselin, perintahnya bukan dibentak, tapi apa? Fa'fu anhum. Sampaikan baik-baik, pelan-pelan. Ini bukan memanjakan, tapi menyampaikan nasihat dengan kondisi yang tepat. Kalaupun mereka belum nurut, apa perintahnya? Fa'fu anhum. Maafin mereka dulu. Tidak cukup di situ, saya udah maafin mereka. Bu, saya udah maafin anak saya. Bu, saya udah maafin ibu saya. Tapi dia masih ngeselin. Nah, di situ ayatnya dilanjutkan. Ternyata bukan hanya sekedar maafkan mereka, tapi wastaghfir lahum. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Jadi misalnya nih ibu melihat perilaku anak yang bikin jengkel banget ya. Udah dinasehatin pelan-pelan udah, baik-baik udah, dia belum nurut. Apa perintahnya? Fa'fu anhum, maafin mereka. Ya Allah, katakan ya Allah, saya maafin anak saya. Saya maafin murid saya. Dan tidak cukup di situ, doakan juga. Ya Allah, turunkan juga ampunanmu untuknya. Nah, jadi lisan kita itu Bu, gak ada perintahnya buat berteriak lah gitu ya, gak ada. Tapi justru berlemah lembut, memaafkan dan mendoakan, memohonkan ampunan. Udah dimaafin Bun, udah didoain juga, tapi dia masih ngeyel. Dia susah dikasih tahu. Kalau dia masih belum nurut, apa perintahnya? Wasawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam segala urusan dengan mereka. Apalagi anak remaja itu udah gak bisa didoktrin kayak anak SD. Kalau usia anak SD mungkin masih bisa diperintah, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, atau kamu harus begitu. Tapi udah mulai menginjak remaja, itu mereka udah mulai butuh penjelasan. Kenapa aku harus melakukan ini, atau kenapa aku gak boleh kayak gitu. Ya gak Bapak Ibu? Kamu gak boleh ini ya, kenapa aku gak boleh gitu? Oh, apalagi anak-anak ciri khas anak-anak Gen Alpha sekarang kan luar biasa ya, mereka sangat berani mengemukakan pendapat, mereka sangat berani untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, pendapat mereka, ide gagasan mereka. Meskipun mungkin bagi kita cara menyampaikannya agak-agak berbeda dengan kebiasaan kita dulu gitu ya. Sehingga ini perlu juga pemahaman. Karena memang mereka generasinya berbeda dengan generasi kita. Tidak bisa juga kita menyamaratakan dulu ya begini ya gitu ya. Sehingga kita perlu lebih paham bagaimana dunia anak-anak kita sekarang. Anak-anak generasi alfa, generasi udah mulai ada beta ya sekarang ya. Kalau mungkin siswa kita mungkin Gen Z ya, kalau anak-anak SMP, SMA sekarang. Begitu. Nah, kemudian ayat selanjutnya apa? Sudah diajak musyawarah, dia masih belum nurut. Nah, perintah terakhirnya adalah faida azamta fatawakal 'alallah. Jadi kalau semua langkah sudah dilakukan,
lalu dia belum nurut, dia belum berubah, fatawakal Allah, serahkan kepada Allah. Tugas kita di sisi Allah sudah selesai. Nah, kadang yang bikin capek adalah kita kekeh ingin memaksakan kehendak dia harus berubah, harus nurut seperti yang kita mau. Nah, padahal di sini ada alur yang perlu kita lalui dulu gitu ya, sebelum kita pada aturan-aturan gitu ya. Sudah tersambung ke hati kita sama mereka? Sudah berlemah lembutkah kita sama mereka? Nah, karena kalau sudah momennya kita itu nyaman bagi dia, insya Allah nasihat itu akan lebih mudah diterima sama mereka. Beda ya Bu ya, kalau kita dinasihatin sama orang yang kita sayang, itu kayaknya buat nurut tuh oke lah. Tapi coba Ibu bayangin satu orang yang Ibu kesel jengkel sama dia. Ibu gak suka sama orang itu. Orang itu nyebelin banget. Suka ngomentarin, suka nyinyir, suka julid. Terus dia nasehatin Bapak Ibu. Kira-kira gimana rasanya? Apakah langsung diterima atau kira-kira gimana? Ih, males ya. Sehingga penting bagi kita untuk membuat momen bagaimana anak itu merasa atau perasaan dia saat dinasehati. Kadang kita juga suka pengen buru-buru menasehati ya. Kalau di bimbingan dan konseling Bapak Ibu ya, itu mungkin banyak orang yang beranggapan kalau bimbingan konseling itu adalah nasihat. Padahal dalam bimbingan dan konseling itu sama sekali tidak ada nasihat. Mungkin di sini ada guru BK nggak? Kalau ada boleh resen ya. Mantan, Bu. Oh ada ya, alhamdulillah. Nah ini peserta pembahasan kita. Ya, yang pertama memahami siswa, mengenali pola yang melukai, mengenai label ya, labeling, kedul kamu mah, ya, si raja telat atau apapun lah kalimat-kalimat yang melabeli anak-anak kita itu sehingga dia punya penilaian diri yang tidak menyenangkan, gitu. Ini kita akan melihat ya pola itu, lalu membangun disiplin yang edukatif mengenai batasan, konsekuensi logis, baik itu juga komunikasi yang restoratif, bukan yang membuat drop ya, atau membuat merasa percaya dirinya menurun. Dan praktik kelas insya Allah ya, mudah-mudahan cukup waktunya, tapi kayaknya enggak. Nah ini sebenarnya awalnya saya siapin buat guru SMP, tapi ternyata yang hadir banyak dari berbagai macam kalangan ya. It's okay. Tapi kita akan bahas tentang remaja yang kurang lebih SMP tadi ya. Nah, kenapa usia remaja ini perlu kita bahas? Karena di usia remaja ini emosi cepat naik turun. Ya Bu ya. Jangankan usia SMP. Untuk sekarang usia SD pun emosi anak-anak tuh kerasa nggak? Ya. Generasi alpha sekarang cepat sekali mood swing-nya. Bisa sekali tampak keras padahal sedang bingung mengelola rasa malu, kecewa atau takut ditolak. Nah ini juga proses psikologis yang perlu kita pahami. Kemudian harga diri yang rapuh. Nah komentar guru di depan teman sebaya dapat terasa sangat besar karena pengakuan sosial sedang penting. Nah bagi anak-anak sebetulnya berapapun usia mereka, poin pentingnya adalah bagaimana kadang kita sebagai orang tua, sebagai guru mengomentari mereka di depan temannya. Itu kan sesuatu yang menurut kita harapannya tadinya dengan begitu dia berubah. Tapi ternyata ketika kita komentarin bukannya dia berubah, tapi justru tambah marah sama kita karena ngerasa harga dirinya dipermalukan di depan teman-temannya. Nah ini hati-hati juga kawan-kawannya kita sebagai orang tua, sebagai guru. Niatnya ingin mendisiplinkan anak tapi justru malah membuat mereka menjadi rapuh gitu ya harga dirinya. Nah kemudian butuh batas aman mereka itu ya. Mereka butuh batas aturan yang jelas, konsisten dan dijelaskan dengan cara yang tidak merendahkan. Nah kuncinya untuk siswa SMP ini kita perlu tegas sama perilaku dan lembut terhadap martabat anak. Ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu.
Jangan sampai kita ketuker, niatnya kita pengen tegas, tapi ternyata itu bukan tegas, tapi kasar atau keras. Kalau tegas itu terhadap perilaku, perbuatannya, bukan identitasnya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya, jangan sampai kita salah mentargetkan yang kita ingin ubah adalah perilaku buruknya, tapi ternyata yang kita tembak adalah identitas dirinya, sehingga anak tidak mau melakukan perubahan perilaku kepada perilaku yang lebih baik. Nah, ini dalam proses mendidik ternyata terdapat luka, Bapak Ibu. Ya, luka itu kan sesuatu yang menyakitkan, yang tidak nyaman. Jangankan luka yang besar, luka yang kecil aja. Apa ya, kasura misalnya. You know kasura? Ini nggak apa-apa ya, banyak orang Sunda kan ya. Kasura itu masuk benda kecil sekali gitu. Itu kan bendanya kecil banget, tapi aduh nggak enak itu rasanya. Apalagi kalau belum keluar itu rasanya masih mengganggu, padahal lukanya sangat kecil. Sehingga yang namanya luka, mau besar ataupun kecil, itu mengganggu. Dan di dalam pengasuhan atau pendidikan, anak juga bisa merasakan luka. Dan luka itu bukan selalu berbentuk kekerasan fisik. Bisa juga berbentuk verbal, ekspresi, labeling, atau nonverbal gitu ya, atau perlakuan yang membuat anak bukan hanya tersakiti tapi juga membuat dia tidak berharga, merasa tidak berharga. Nah, di dalam konteks sekolah, Bapak Ibu, luka dapat berarti pengalaman belajar yang membuat siswa takut salah karena pernah dipermalukan di kelas. Kadang kalau anak salah ngerjain soal, ya, kita perlu jaga juga tuh martabatnya, harga diri. Angger kamu melatuai, angger kamu matara ngumpulkeun, kamu mematuh kaberangan teh gitu ya. Kalimat labeling lain yang membuat anak merasa semakin tidak nyaman di sekolah. Terus menutup diri karena pendapatnya ditertawakan atau melawan karena merasa selalu diserang. Kehilangan semangat karena hanya dilihat dari kesalahan. Nah, ini mendidik tanpa luka bukan berarti membiarkan semua perilaku, tetapi menjaga agar koneksi tidak menghancurkan martabat. Nah, ini hati-hati ya. Ingat yang perlu kita jaga, meskipun dia salah, kita perlu menyampaikan dengan tepat, dengan cara yang benar, dan tidak melukai. Contoh misalnya ketika seorang siswa yang dia pernah ditertawakan saat salah menjawab, itu bisa jadi dia pundung tuh, gak mau ngangkat tangan lagi. Udah, kemarin aja salah jawab diketawain. Ya, bukan karena dia gak punya jawaban jadi gak mau ngacung lagi, tapi karena dia takut terluka untuk kedua kalinya. Bahkan sesederhana ditertawakan, anak-anak tuh juga bisa jadi trauma dari hal kecil, dari hal sederhana yang kadang kita tidak sadari, gitu ya. Atau juga mungkin terjadi pada anak-anak kita sendiri. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini pola pengasuhan yang sering tidak disadari. Ini kadang niatnya ingin mendisiplinkan dengan atas nama disiplin, tapi ya membuat merasa siswa itu diserang kepribadiannya, dirinya. Nah, ini contoh tadi ya, labeling. Kamu mah kedul. Hati-hati karena ini nempel banget. Dan ini juga bisa jadi doa. Dia bisa membangun image diri bahwa oh iya, saya mah kedul. Dikuatkan dengan labeling dari orang sekitar, dari orang dewasa di sekitarnya. Terus perbandingan, lihat temanmu bisa, kamu kenapa nggak bisa? Atau juga sering kita sampaikan pada anak-anak kita bandingkan dengan adik kakaknya. Tuh lihat adik kamu, masih kecil tapi udah bisa begini. Wah, itu tuh dalam banget, Bu. Ya. Tidak ada satupun orang yang senang dibandingkan. Kita juga kan gak suka kalau dibandingin sama orang lain. Termasuk siswa, anak-anak kita, mereka juga gak suka dibandingin.
Meskipun mereka masih kecil, tetap mereka udah tahu rasanya nggak enak ketika dibandingin sama orang lain. Ya. Jadi memang rasanya dibandingkan itu nggak enak. Sehingga hati-hati ketika kita berbicara, kalaupun mau menyampaikan sesuatu, apa yang harus dia capai, bukan dengan membandingkan dengan orang lain. Karena tuh rasanya, wah sakit. Atau dengan sindiran, wah Raja Telat udah datang nih, misalnya gitu. Misalnya ada lagi di kelas, perjalanan di kelas sudah berlangsung setengah jam. Terus ada seseorang siswa yang memang dia sering datang telat, dia baru masuk. Terus kita dengan sindirannya, weh Raja Telat udah datang nih. Nah kira-kira gimana perasaan si anak? Kalaupun mau kita koreksi, itu perilaku terlambatnya, bukan personalnya. Kalau yang kita sampaikan adalah personal, wah Raja Telat sudah datang nih. Itu saya yakin gitu ya, bukan akan mengubah perilakunya jadi lebih baik. Hanya akan menambah kebencian dia terhadap kita. Hanya akan menambah daftar kedongkolan dia pada kita. Atau ancaman, kalau gini terus nanti, nah ini biasanya paling sering juga nih disampaikan para orang tua. Jujur ya, sering gak Bu menyampaikan ancaman yang mungkin ancamannya bukan hal berat sih ya, hal-hal kecil. Awas aja nanti kalau gak gini begitu. Itu seringkali digunakan sebagai jalan pintas oleh para orang tua atau guru untuk menunjukkan sisi superior, super egonya, biar anak nurut, biar anak berubah. Benar nggak? Pokoknya tinggal ikan weh, kalau nggak begini begitu. Memang mungkin perilaku anak ada perubahan, tapi hati-hati perubahan itu juga diiringi ada perasaan negatif. Ada perasa marah di situ, ada rasa jengkel di situ, dan yang lebih bahaya lagi kalau sampai tumbuh rasa dendam di hati anak-anak itu. Kalau diancam, oke, aku sekarang mau nurut karena aku belum bisa apa-apa, tapi lihat nanti kalau udah suatu saat, bla bla bla. Wah itu hati-hati. Dia tumbuh suksesnya dari rasa dendam, dari rasa amarah. Sepintas mungkin terlihat baik, bagus, hebat, dia menjadi maju. Tapi sebenarnya itu merusak dirinya karena dia tumbuhnya dari energi negatif. Dia hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain yang dia nggak suka. Dan itu melelahkan. Hati-hati kalau itu sampai terjadi juga sama anak kita. Kadang para orang tua juga suka pengen potong kompas ya biar anaknya nurut. Awas ya nggak dikasih jajan lagi ntar kalau begini, kalau begitu. Atau dengan ancaman-ancaman sederhana yang sebetulnya untuk menunjukkan super ego kita sebagai orang tua, biar diturutin sama anak. Ya, dan ini tanpa disadari juga jadi luka buat mereka, ya. Nah, mempermalukan, menegur keras di depan kelas atau di depan teman-temannya. Jadi kalau yang namanya menegur itu kawan-kawan, Bapak Ibu, berdua. Ke siapapun. Baik ke siswa, mau ke rekan kerja juga mungkin ya. Jadi perhatikan adab-adab juga meskipun dia usianya masih belasan. Siswa kita itu usianya masih belasan. Tapi tolong dijaga harga dirinya, dijaga martabatnya. Kalau mau menasehati, berdua aja. Jangan di depan kelas, jangan di depan umum, apalagi sampai cucelungkungan gitu ya. Di lapang upacara, menasehati anak dengan suara yang menggelegar gitu, yang sampai sekolahan tahu. Sehingga kalau bisa diambil benang merahnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau jujur, perbuatan perundungan atau bullying itu bukan hanya dilakukan dari siswa ke siswa,
Tapi banyak juga sebetulnya kalau kita mau mengakui secara jujur, itu perundungan juga sering dilakukan dari guru ke siswa, dari orang tua ke anak. Ya enggak? Karena perundungan itu bukan hanya sekedar secara fisik, juga termasuk mempermalukan, itu juga sudah perundungan. Dan kita sebagai orang tua tanpa disadari jangan-jangan kita pelaku perundungan terbanyak buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Kemudian yang keenam, mengabaikan, tidak memberi ruang untuk menjelaskan. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga udahlah, tong alasan wae. Tapi kan Bu, udah dah, tong banyak alasan, cicing-cicing gitu ya. Tidak memberikan ruang. Jadi anak tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, untuk mengajukan pemikiran dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sadari ya Bapak Ibu. Saya pribadi juga masih perlu belajar banget nih untuk memperhatikan ini semua. Makanya perlu kita cek apakah kalimat yang saya gunakan itu menyerang perilaku atau menyerang identitas anak. Kita sebelum bicara sama anak, makanya kenapa Bapak Ibu ketika kita lagi kesel, lagi marah, itu perlu banyak diem, perlu banyak jeda sebelum bicara. Karena kenapa? Khawatirnya kalau kita lagi marah, lagi kesel, langsung bicara, itu biasanya kalimat-kalimat kita itu yang keluar itu untuk menyerang identitas, bukan untuk mentargetkan perubahan perilaku pada anak. Atau yang lebih ngeri adalah kalau kita lagi marah, misalnya marahnya lagi sama pasangan, keselnya sama pasangan. Biasanya yang sering kena pelampiasan tuh ya anak-anak ya. Kalau nggak anak di rumah, anak di sekolah gitu. Yang lagi kesal sama suami, kesal sama istri. Terus anak bikin perkara, numpahin gelas, gak sengaja cetrik, atau bikin perkara apalah hal kecil yang nge-trigger kita, akhirnya budul semua ya. Kamu nih bla 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 bla. Masya Allah. Jadi lagi-lagi anak-anak kita yang jadi korban. Mepes keyang ya kalau kata orang Jerman mah gitu. Jadi marahnya sama siapa, melampiaskannya sama siapa. Nah terus prinsip psikologi, perilaku adalah pesan. Ya, jadi siswa remaja atau anak remaja atau anak-anak kita ya, kadang mereka itu belum bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Kan kalau anak kecil tuh mereka belum bisa bilang, "Mah, aku sedih, mah aku kecewa, mah aku jengkel." Jangankan anak-anak, kadang seusia kita aja nih yang udah seusia sekarang ya, yang udah banyak plus-plusnya. Kadang kita masih kesulitan untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan kebutuhan. Herin letah kalau kata orang Perancis mah gitu ya. Kadang suka susah menyampaikan, aduh mau ngomong sesuatu teh nggak enak. Takut orang kesinggung, takut orang marah, takut segala macam gitu ya. Jangankan seusia mereka, seusia kita pun kadang suka sulit menyampaikan kebutuhan kita, menyampaikan perasaan. Maka ketika satu perasaan atau emosi itu tertahan, tidak keluar, maka akan muncul sebuah perilaku. Jadi perilaku itu adalah pesan. Ya. Ketika kita melihat seorang anak mungkin kelihatannya dia nantang gitu ya. Kayaknya songong misalnya gitu, kita melihat fenomena anak-anak gitu. Sebetulnya mungkin ada pesan tersimpan di balik perilaku itu. Pesannya apa? Mungkin mereka sedang menjaga harga diri di depan teman, biar gak kelihatan rendah di depan teman-temannya. Atau mungkin ketika kita melihat anak yang malah bercanda ketika ditegur, kamu lagi dinasehatin malah bercanda, misalnya gitu ya. Sebenarnya itu respon alam bawah sadar mereka ketika mungkin merasa malu karena ditegur depan orang, atau nggak tahu harus merespon seperti apa. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang bikin kita makin jengkel. Kalau kita nggak paham, nggak tahu apa fenomena gunung es itu di balik perilaku seorang itu, apa yang mendasarinya, itu kita akan makin jengkel sama anak-anak. Sudah tahu kan kalau kita makin jengkel, kira-kira reaksi berikutnya apa? Kalimat kita bukan semakin lembut, tapi akan semakin bernada tinggi.
Sudah tahu kelanjutannya akan bagaimana lagi. Anak semakin tidak bisa dikendalikan, kita semakin marah, terus menjadi bola salju yang besar, sehingga anak sudah semakin jauh dan semakin sulit dinasehati. Bukan anaknya susah dinasehati, tapi bisa jadi kitanya yang belum tepat cara menyampaikan nasihat itu. Atau misalnya dia diam atau menghindar, kucing-kucingan sama anak pernah. Mungkin dia aku salah, lelah, atau merasa tidak aman, tidak nyaman. Karena kalau udah dinasihati sama kita, wah biasanya dar-der-dor. Akhirnya kucing-kucingan, daripada dicarekan, mending kabur. Siap kita mau ngomong, udah pergi duluan. Baru mau bicara, udah nutup pintu. Gitu ya. Itu respon yang menunjukkan bahwa dia tuh sedang ingin menyampaikan pesan. Nah, kemudian kalau dia terlambat atau tidak melakukan tugas, mungkin ya ini ada masalah regulasi diri, kebiasaan rumah, atau pemahaman materi dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini perlu kita geser dari anak ini kenapa? Kita ubah menjadi apa yang sedang ia butuhkan untuk ia bisa belajar lebih baik. Misalkan kita melihat perilaku yang maladaptif, katakanlah ya, seorang anak perilaku yang tidak sesuai. Bukan bertanya kenapa, tapi kalau kita paham tentang prinsip psikologi ini, kita tahu sebenarnya dia lagi butuh sesuatu. Cuman kita belum tahu apa kebutuhan dia saat ini. Kok perilakunya jadi begitu? Ya, maka ini perlu kita gali bersama-sama. Karena memang untuk mengubah sebuah generasi itu tidak mudah, tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Perlu lebih banyak lagi acara-acara seperti ini, karena memang harus berjamaah, perlu sinergi antar lini, bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya tugas guru, pengawas, dewan, tapi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Masya Allah ya, ini acara ini sangat saya senang sekali ya, apalagi ini diajarkan rutin. Insya Allah mudah-mudahan akan membawa kebaikan. Nah, ini dampaknya kalau pola menyakiti ini terus-menerus dilakukan kepada anak-anak. Ya, masalah pada dirinya, mungkin dia akan tumbuh perasaan malu, takut, salah, rendah diri. Atau ngerasa, buat apa saya mah begini. Toh salah terus atau disalahin terus. Toh saya udah sekuat tenaga juga ternyata masih tidak dihargai. Nah ini hati-hati, ini rentan depresi. Bapak Ibu, sekarang itu anak SMA itu sudah banyak yang langganan ke psikiater. Zaman dulu kita mungkin sama psikiater masih perasaan jauh banget ya. Dan sekarang fenomena yang sedang merebak, tren, anak remaja itu kayak udah ngerasa keren ketika dia punya psikolog atau psikiater langganan dia. Malah sekarang di Instagram saya sempat lihat tuh ada iklannya ya. Salah satu rumah sakit yang justru kayak kayak viral, malah FYP terus. Jadi memang ya sudah menyentuh banyak lapisan di masyarakat sekarang tentang kesehatan mental. Saya juga pernah menangani seorang remaja kelas 2. Waktu itu dia datang ke saya, Bu saya mau ke psikiater, kelas 2 SMA coba. Loh, apa yang membuatmu ingin ke psikiater, saya tanya. Saya pengen mati katanya gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, itu masalahnya sebetulnya sederhana, akan tetapi bagi seorang anak, masalah emosi itu bukan sesuatu yang simple, tapi sesuatu yang rumit, berat, dan itu perlu bantuan, pertolongan orang dewasa di sekitarnya. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di sekitarnya yang tidak memahami ini akan menjadi bumerang bagi generasi-generasi remaja kita. Jadi ceritanya anak itu, dia bercerita, dulu itu saya waktu kelas 5 SD, dibully sama teman saya ditelanjangi di kelas sama teman sekelas, ditelanjangi benar-benar dibugil. Dan itu membuat saya malu. Ketika setiap saya ingat kejadian itu, rasanya saya pengen menghilang dari dunia ini, Bu. Saya nggak kuat sama rasa malu saat itu.
Kejadiannya memang sudah sekitar berarti 5-6 tahunan yang lalu. Ya. Lalu ceritanya dia cerita sama ibunya, "Mah, gini. Kata ibunya apa coba? Ah, nu kitu-kitu wae atuh da geus lila. Lalaki mah tong ceurik, teu pantes," katanya gitu. Anak laki-laki yang datangnya. Ibunya mengabaikan perasaan dia. Lihat, poin pentingnya adalah yang pengen bikin dia ingin mengakhiri hidupnya ternyata bukan karena dibulinya, tapi karena apa? Karena dia merasa diabaikan oleh seseorang yang katanya paling mencintai dia. Ibunya aja udah menganggap perasaan saya nggak penting. Buat apa saya hidup? Jadi kayak udah ngerasa nggak ada gunanya. Nah, hati-hati. Emangnya kamu udah mencoba apa aja sampai ingin mati? Dia bilang, saya udah pernah minum paracetamol sekaligus 9. Saya pengen tidur terus gak bangun-bangun lagi. Saya juga pernah Bu nyobain gantung diri. Saya tanya, terus kenapa sampai sekarang masih hidup? Ya karena talinya putus waktu itu, kayunya patah katanya waktu itu. Saya bilang, udah alhamdulillah berarti kamu panjang umur. Nah ternyata setelah digali, yang pengen bikin dia ngerasa depresi itu bukan tentang perundungannya, tapi tentang perasaan diabaikannya. Itu tuh menyakiti banget bagi anak. Dan jangan-jangan kita selama ini sebagai orang tua, sebagai guru, sering kali abai sama perasaan anak. Dan itu yang buat mereka ngerasa gak berharga, gak berguna, ngerasa rendah diri. Hati-hati. Dan ini sekarang sudah mulai banyak ya siswa SMA yang mereka pengen ke psikolog, pengen ke psikiater. Apalagi sekarang kan di TikTok tuh ya berseliweran dengan video 1 menit 2 menit yang menunjukkan bahwa ini cirinya kalau kamu ngalamin 3 hal ini berarti kamu bipolar misalnya gitu ya. Padahal hanya video berdurasi 1 menit 2 menit. Kamu ngalamin anxiety disorder kalau kamu ngalamin 4 dari 6 hal ini gitu ya. Video itu berseliweran. Akhirnya banyak siswa itu mereka self-diagnosis. Mereka mendiagnosis diri seolah-olah, oh iya aku seperti ini. Padahal untuk mendapatkan diagnosa kamu punya anxiety, kamu punya bipolar itu perlu serangkaian tes yang panjang oleh ahli. Tidak ditentukan oleh video yang beredar di media sosial selama 1-2 menit. Ya, sehingga kita sebagai orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, perlu memberikan ruang juga buat anak-anak kita agar membuat dia merasa berharga. Karena penting Bapak Ibu untuk membuat seseorang merasa berharga itu sesuatu yang berharga bagi dia, apalagi bagi orang-orang yang mungkin dia ngerasa tidak mendapatkan itu dari orang tua mereka, dari lingkungan mereka. Kemudian pada relasi, jarak dengan guru, hilang percaya selalu terbuka dan menganggap sekolah sebagai tempat yang mengancam. Jadi sekolah bukan jadi tempat yang aman, malah menakutkan. Sudah mah di rumah dicarekan ke orang tua, di sekolah dicarekan kukuna. Akhirnya anak nyari tempat buat dia merasa aman, merasa diterima. Kemudian belajarnya dia menghindari tugas, dia mencontek, gak mau bertanya atau hanya belajar demi menghindari hukuman. Dan di kelas iklimnya tegang, siswa meniru cara merendahkan. Jadi bullying ini jadi diimitasi sama teman yang lain. Ya ini mungkin ya rasa aman, kemudian membangun relasi, menumbuhkan motivasi dan juga membangun karakter. Ya mungkin Bapak Ibu karena waktu juga sudah habis, saya diberi waktu sampai 20.30. Meskipun slide-nya masih ada kurang lebih berapa belas lagi, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi ya. Izin nih Bu, masih ada waktu 10 menit lagi untuk. Oh 10 menit lagi, oke siap. Kita lanjut tuh Pak Ibu ya. Nah ketika rasa aman turun, energi anak habis untuk bertahan, bukan untuk belajar. Ini Bapak Ibu, ini yang banyak dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Ketika energi mereka itu banyak dihabiskan bukan untuk belajar tapi untuk bertahan. Bertahan dari siapa? Dari orang-orang yang menyerang di sekitar dia. Contoh, pagi hari kita di rumah kita sendiri nih. Bapak Ibu yang punya anak, bagaimana kondisi di pagi hari ketika anak-anak mau berangkat sekolah? Apakah tenang? Semuanya mengalir lancar? Atau kira-kira ada kerusuhan di sana? Terburu-buru, tergesa-gesa, nada suara tinggi,
hectic morning. Biasanya kayak gitu ya. Apalagi nanti hari pertama masuk sekolah nih, setelah liburan panjang gitu kan. Nanti ada yang masuk 13 Juli, ada yang tanggal 15. Itu hari pertama masuk biasanya suka riweuh tuh. Yang biasanya bangun siang, sekarang tiba-tiba harus bangun pagi lagi. Hektik, semuanya rusuh. Nada mulai meninggi. Ibunya kesel, anaknya lama banget disuruh mandi aja lama sekali. Cepat mandi, udah mandi di kamar mandinya lama. Ketika makan banyak ngelamunnya. Disuruh cepet-cepet malah slow motion. Siapa yang pagi harinya ketika mau berangkat kerja ke kantor itu kondisinya hectic morning kayak gitu. Ya. Sehingga pagi hari itu anak yang seharusnya dia membawa energi yang banyak buat ke sekolah buat belajar, itu sudah terkuras emosinya karena kenapa? Udah diomelin sama orang tuanya. Sehingga anak kita pergi ke sekolah itu udah dalam keadaan kondisi yang udah lemes, boro-boro belajar. Dia energinya udah habis karena diomelin sama orang tuanya di rumah. Dan di jalan macet, nyampe sekolah kesiangan, dilabeli sama guru piket, kamu mama nih, kaburangan wae. Makin habis lagi energinya. Energi buat belajarnya ada nggak? Nggak ada, udah habis. Habisnya bukan untuk belajar tapi untuk bertahan. Kan capek banget ya, ketika kita ada di survival mode itu melelahkan. Bapak Ibu, ada murid si A, si B. Dia ada di satu sekolah yang sama, di satu kelas yang sama. Si A dan si B duduk bersebelahan. Di satu kelas, lalu datang seorang guru mata pelajaran. Si A dan si B mendengarkan mata pelajaran yang sama, oleh guru yang sama, di kelas yang sama, di sekolah yang sama. Tapi kenapa penyerapannya atau prestasinya berbeda? Kenapa hasilnya berbeda? Padahal dia ada di kelas yang sama, mendengarkan pelajaran dari guru yang sama, dengan fasilitas sekolah yang sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena energi mereka berbeda dari rumah. Ada yang siap menyerap ilmu dalam keadaan baik, ada yang boro-boro menyerap ilmu. Bisa nyampe ke sekolah aja udah syukur. Inilah perbedaannya. Sehingga banyak anak kita zaman sekarang ini, mereka hidupnya di mode bertahan. Dan jangan-jangan kita sendiri juga hidupnya dalam mode bertahan. Bukan mode tenang untuk siap mendampingi anak-anak. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi anak-anak dengan tenang kalau kitanya sendiri aja nggak tenang. Ibaratnya ketika kita menghadapi anak yang tantrum, kitanya malah ikut tantrum. Jadi mode fighting semua, bukan bertahan lagi, modenya mode bertarung. Bawaannya bukan untuk belajar. Ya, sehingga yang muncul di tubuh kita hormonnya bukan hormon ketenangan, tapi hormon stres, hormon kortisol, hormon adrenalin. Itu kan hormon-hormon yang tidak mendukung untuk kesiapan belajar. Kalau mau belajar efektif itu ya yang harus muncul di tubuh seseorang itu hormon ketenangan, hormon cinta, kedamaian, hormon kebahagiaan, oksitosin, hormon apalagi endorfin ya, yang 4 sekawan itu. Ini yang terjadi sebaliknya, sudah di rumah muncul hormon kortisol, dimarahin orang tuanya. Karena susah bangunnya, dibangunin sholat subuh susah. Terus habis sholat subuh tidur lagi, bangunnya kesiangan, mandinya lama, makannya lama, di jalan ketemu macet, udah. Kortisol semua tuh yang numbuh. Sampai sekolah diomelin sama gurunya, kortisol naik lagi, belajarnya 0. Akhirnya banyak generasi kita yang hilang kesempatan untuk belajar, bukan karena gak ada kesempatan untuk belajar, tapi karena dia energinya habis untuk mode bertahan. Ini perlu kerjasama banyak pihak, Bapak Ibu, kawan-kawan. Kita sebagai orang tua, sebagai guru juga di sekolah, PR besar. Mungkin dengan kehadiran kita tidak bisa mengubah banyak hal, tapi paling tidak perubahan itu mari kita mulai dari diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kitanya juga tenang menghadapi anak-anak. Tidak melibatkan emosi negatif dalam interaksi.
Kalau kita di rumah lagi ada masalah, datang ke sekolah jangan dibawa masalahnya. Atau sebaliknya, punya masalah di sekolah jangan dibawa ke rumah. Sebelum nyampe rumah, lepaskan dulu, simpan dulu. Makanya kalau saya misalnya ya Bapak Ibu, ketika safar gitu ya, bepergian, saya kan biasanya setiap minggu itu pergi keluar kota gitu ya. Jadi ketika sebelum sampai rumah, saya ganti mode dulu. Kan namanya pulang dari perjalanan tuh capek ya. Sehingga sebelum nyampe rumah, saya upayakan buat berhenti dulu, sholat di sebuah masjid atau musola gitu ya. Atau di rest area. Jadi sebelum nyampe rumah itu, saya sudah berganti mode. Saya fokuskan energi bahwa saya akan menghadapi orang yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ketika menghadapi anak-anak, meskipun fisik saya lelah baru pulang dari satu tempat, itu jiwa saya terbaharui. Karena kenapa? Saya sudah jeda. Nah ini energi yang baru buat diri kita, juga buat anak-anak kita. Begitupun juga ketika kita sampai ke sekolah, sampai ke tempat kerja, itu upayakan kesadaran kita juga kita switch modenya. Jangan stres di rumah dibawa ke tempat kerja atau sebaliknya. Karena itu hanya akan mentransfer vibrasi negatif ke lingkungan sekitar kita. Itu mungkin ya. Dan 1 menit terakhir, ya, guru sebagai tempat aman di sekolah atau orang tua sebagai tempat aman di rumah, karena kita ditemui oleh mereka setiap hari. Aman di sini bukan berarti siswa bebas melakukan apa saja. Aman berarti siswa tahu dia akan diarahkan tanpa direndahkan. Aman berarti kesalahan dipakai untuk belajar, bukan untuk permalukan. Aman berarti aturan berlaku konsisten, bukan tergantung mood guru atau mood orang tua. Nah ini kadang yang agak berat ini ya moodnya. Apalagi perempuan, khususnya ibu-ibu, kadang terganggu juga moodnya. Ini harap kita perlu pelajari lagi. Kalimat kuncinya misalnya ketika kita mau menyampaikan sesuatu, saya tidak setuju dengan perilakumu, tetapi saya tetap percaya kamu bisa memperbaikinya. Misalnya gitu ya yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Sikapnya dekati dengan tenang, ingat dengan tenang kuncinya ya, bukan dengan sambil ngereog atau ada teriakan ya sampai hodamnya keluar, tapi dekati anak dengan tenang, tegur seperlunya, beri jalan kembali ke perilaku yang benar. Kuncinya tenang, karena kalau tenang insya Allah lisan kita akan terbimbing. Beda kalau udah nggak tenang, udah marah-marah, biasanya lisan kita suka mana karep gitu ya, segala diungkit, segala dibahas. Sampai tukang somai di depan kantin aja pasti ikut kacarekan kalau kita lagi marah. Karena suka kemana-mana, nggak balerang ya. Yang ketiga, tujuan kunci membantu siswa bertanggung jawab tanpa merasa dirinya rusak atau tidak berharga. Nah ini tujuan kita intinya adalah ini. Bukan untuk merusak harga dirinya, tapi membantu dia untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga sudah habis, insya Allah mungkin kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, kita akan sharing aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti di PR kan. Biar Pak Yayan jawab nanti ya. Itu saja mungkin saya kembalikan ke Pak Reza. Silakan Pak Reza. Baik. Oke, ada banyak sekali quote ya atau pesan, barangkali semuanya ini, semua slide itu menjadi pesan buat kita. Belum ditambah lagi tadi dari yang diutarakan oleh narasumber, itu semuanya pesan-pesan yang harus kita ini. Bapak Ibu, barangkali saya mengingatkan bisa dicatat ya poin-poin pentingnya Bapak Ibu supaya ini menjadi review, jadi terhujam dari bahasa dari narasumbernya, terhujam sampai ke hati seperti itu. Mohon izin Ibu, barangkali karena materinya masih banyak, saya bertanya kepada Ibu apakah akan mau dilanjutkan dulu gitu. Kalau memang dari sisi waktu kita sampai jam 9, tapi kalau melihat antusiasme dari peserta ini kayaknya sampai jam 10 juga siap gitu. Tapi Sayanya barangkali yang nggak siap Pak. Ibu mau istirahat gitu. Jadi saya tanya dulu Ibu, izin. Bebas, mau gimana Bapak moderator aja kalau saya sih. Oke, siap ya. Barangkali coba deh satu pertanyaan dulu, nanti mungkin dilanjut materi ya Bu ya.
Baik, Pak Zainuddin ini sudah raise hand, boleh diutarakan dengan singkat, padat, dan jelas ya Pak ya? Iya, Silakan terima Pak. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Lampung Utara ya, SMP 1 Sungai Tengah, seorang pendidik, guru bahasa Indonesia saya ini. Jadi saya ini gini Bu, mohon maaf sebelumnya. Kalau soal marah-marah di kelas, karena seiring waktu umur sudah dewasa, sudah kurang sebenarnya. Walaupun kami orang Sumatera itu terkenal dengan marah-marah gitu. Tapi apakah sudah benar? Misalnya saya ini apa termasuk bully atau bagaimana, apa baik? Saya itu sering menyebut anak didik saya itu dengan sebutan Pak Menteri atau Pak Kades, calon artis gitu. Jadi apa itu termasuk saya itu menyinggung ataupun ya maksud hati saya itu sambil mendoakan mereka mudah-mudahan sinkron antara ucapan saya itu dengan cita-cita mereka. Jadi tindakan saya ini apa udah termasuk yang bagus atau yang bagaimana? Demikian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu barangkali bisa langsung direspon ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Zainuddin dari Lampung, Masya Allah. Ya, jadi memang kita nih punya apa ya labeling yang positif gitu ya untuk anak-anak. Tapi juga ini tergantung konteks juga. Kadang kita cek dulu anaknya ini pengen misalnya Pak Kades atau Pak Lurah. Dianya senang nggak dibilangin itu. Kalau sekiranya dia nggak suka meskipun niat kita baik, nah hati-hati juga gitu. Kita perlu tahu misalnya kita punya siswa nih, dia seneng bola misalnya, dia pengen jadi pemain bola. Misalnya siapalah contoh favoritnya Ronaldo misalnya gitu ya. Wah ini ada Bang Dodo misalnya gitu kan, itu bisa juga membantu. Itu sesuatu yang baik tapi tetap perlu paham konteks bahwa si anak itu juga memang menyukai dengan sebutan atau label itu. Itu. Jadi kalau hanya satu pihak yang menyukai itu bisa jadi perundungan. Karena misalnya gini, kadang misalkan teman sama teman nih, mereka heureuy gitu ya, bercanda ya. Maaf ya kalau saya campur bahasa Sunda, ternyata adalah dari Lampung juga. Saya kira dari KBB semua ini. Tadi banyak bahasa Sundanya saya. Jadi misalnya dua anak ini bercanda. Ketika ditanya, kamu A nggak boleh gitu sama si B. Enggak tuh Bu, aku kan cuman bercanda. Nah, konteks bercanda ini harus dua-duanya happy, dua-duanya senang. Karena kalau cuman satu pihak yang happy itu jatuhnya perundungan. So, kita sebagai guru juga cek ketika kita menyampaikan sesuatu sama anak itu senang nggak dibilangin kayak gitu. Nah, kalau misalkan oke dia senang, insya Allah itu akan jadi doa baik dan akan justru jadi doa yang baik juga, afirmasi yang baik untuk anak-anak kita, insya Allah. Tapi saya yakin Pak Zainuddin ini sudah paham konteks anaknya bahwa dia senang jadi ini. Sehingga itu menjadi bagian dari zikir kita, wirid kita buat juga mendoakan dia dekat dengan cita-citanya. Gitu insya Allah mungkin kurang lebih jawabannya Ya, Pak terima Zainuddin. kasih. Terima kasih. Zainuddin, apakah sudah terjawab? Ya, semoga saja apa yang saya lakukan ini ya dengan niat hati yang memang nggak ada niat apa-apa, tapi saya itu ingin mengangkat sebab kami itu di pelosok, kemudian memang kasta kami istilahkan kami itu di bawah prasejahtera. Jadi kami ingin sekali anak-anak atau penerus kami ini yang akan datang memangku jabatan atau menjadi orang-orang yang sukses seperti itu. Jangan seperti orang tua mereka, seperti itu aja niatnya. Jadi mudah-mudahan dengan bimbingan Ibu tadi pencerahan seperti itu, ya, yang bagus akan saya lanjutkan dan yang kurang bagus mungkin saya kurang-kurangi. Terima kasih ya atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Barangkali saya mau tanya dulu, daerah mana Pak Lampungnya Pak? Lampung Utara, Kota apa Pak? Kabupaten berarti ya? Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Kalau di TikTok itu banyak begal, Pak. Langkat ya Pak ya. Iya, iya. Iya. Dapat info dari mana nih Pak bisa gabung ke sinergisme ini? Alhamdulillah dari kepala sekolah kami ngirim linknya, kami coba masuk, alhamdulillah bisa masuk. Oh, oke.
Oke, alhamdulillah. Salam-salam buat guru-guru dan semua tenaga pendidik sana, Pak ya. Nanti ilmunya Salam. bisa di-share di sana, Pak. Oke, baik lanjut. Barangkali ada yang mau bertanya di kolom chat atau yang raise hand kembali, barangkali. Kita langsung ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu ya. Ada Ibu Niena. Oke, silahkan Ibu. On cam ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa on cam, Bu? Izin off cam, rupanya sinyalnya agak kurang Oh, bersahabat. baik. Lanjut, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ibu, bagaimana cara mengobati luka pengasuhan atau memulihkan luka pengasuhan dari sisi seseorang sebagai korban dan seseorang sebagai pelaku? Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu, wawasan, kemudian pengetahuan yang mungkin terlambat datangnya, sehingga kita pernah mengalami atau pernah melakukan luka pengasuhan kepada anak ataupun mungkin peserta didik kita, sehingga mungkin menimbulkan istilahnya luka di pengasuhan di hati mereka gitu ya. Iya, Bi, istrina suamina Bu Nur, Pak Iman, Ya. Tapian. Jadi bagaimana cara kita untuk memulihkan, mengobati luka pengasuhan itu gitu, baik kita sebagai pelaku maupun sebagai korban. Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab Pak Reza ya. Ya, langsung Bu. Ya, mungkin ini banyak juga dialami ya Bu Nina oleh kita semua, di mana kita juga dulu mungkin karena belum tahu ternyata oh itu melukai anak kita ya. Oh ternyata ini tuh menyakiti mereka ya. Saya nggak sadar kenapa mereka begini karena dulu saya begitu. Dia terluka karena kita baru sadar sekarang. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kalau dari sisi kita sebagai pelaku ya, mungkin yang pernah melukai anak kita, yang pertama kita perlu memang pulihkan dulu diri kitanya. Jadi ini proses healing itu proses yang panjang, kawan-kawan. Jadi healing itu bukan sekedar satu peristiwa singkat yang membuat kita tiba-tiba tring jadi bidadari tanpa luka gitu, enggak ya. Proses healing ini proses yang panjang dan banyak juga kesalahkaprahan yang mungkin didefinisikan oleh kita bahwa healing itu sesuatu yang mungkin menyenangkan seperti pergi ke pantai, ke salon, jajan, jalan-jalan gitu ya. Atau hal-hal yang mungkin yang kita anggap bisa sementara melupakan rasa pahit itu. Sehingga kita memilih jalan seolah-olah itu yang kita sebut healing. Padahal itu tuh bukan healing, itu refreshing ya, bukan healing. Nah, kenapa seseorang bisa menjadi pelaku? Karena biasanya dulunya dia korban. Hanya orang sakit yang bisa menyakiti orang lain. Teko itu mengeluarkan isi teko. Kalau kata Agim gitu ya. Kalau di dalam teko itu isinya susu, dia akan ngeluarin susu, di dalamnya kopi, dia akan ngeluarin kopi. Seseorang hanya akan bisa memberikan sesuatu yang dia punya yang ada di dalam dirinya. Dia tidak akan bisa memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak punya. Maka kenapa seseorang itu bisa melukai orang lain? Karena dia pun di dalamnya terluka. Kenapa kita kasar, jutek, keras sama anak? Bisa jadi ada luka yang belum disembuhkan di dalam diri kita. Bisa jadi dulu juga kita punya luka pengasuhan dari orang tua kita. Bisa juga dulu kita juga dikasarin sama orang tua kita. Atau mungkin punya luka pernikahan misalnya. Kita terluka sama pasangan sehingga luka itu kita kita proyeksikan ke anak-anak kita atau ke siswa kita. Maka ini akan menjadi siklus. Perlu kita pahami dulu semua konteksnya. Kenapa saya bisa melukai? Karena saya juga terluka. Maka tugas kita adalah bukan tentang bagaimana cara agar saya tidak melukai lagi, tapi bagaimana saya bisa sembuh dari luka yang selama ini ada di dalam diri saya. Dan ini proses yang panjang dan bisa jadi ini adalah memakan waktu yang lama. Saya sekarang juga sedang menulis Bapak Ibu buku kedua saya, judulnya Gently Healing, insya Allah. Mudah-mudahan bisa lancar proses penulisannya. Amin. Insya Allah ya.
Kalau buku pertama saya juga sudah ada Bapak Ibu ya, judulnya Wellbeing Parent for Mom, judulnya bisa dilihat di Instagram saya ada. Kalau misalkan mau baca ya, boleh Bapak Ibu dicek di Instagram saya @ambarinadf. Itu juga tentang bagaimana pengasuhan itu dipengaruhi dengan luka masa lalu kita. Jangan-jangan kita ngasuh anak itu dengan luka yang kita bawa. Maka kita cek, fokus ke dalam diri dulu. Saya terluka sama siapa aja nih? Mungkin dulu waktu kecil, eh, ya namanya juga kita dididik sama orang tua kolonial ya, yang memang dididiknya sama kedisiplinannya yang bersifat keras gitu ya, nggak nurut dikit keplak, pakai penggaris dan segala macam. Sehingga luka-luka itu meskipun kita sekarang mungkin kita beranggapan tuh jadi jelema gening tuh sekarang jadi orang ya ternyata dikerasin juga, tapi bisa jadi meskipun kita bertumbuh sukses seperti sekarang ada luka yang kita bawa dari kecil. Ternyata rasa takut, rasa marah, rasa sakit itu juga ikut tumbuh seiring bertumbuhnya usia kita. Sehingga kalau kita tidak sembuhkan ini diri kita, akan kita transfer lagi, akan kita wariskan lagi ke anak cucu kita. So, tugas kita adalah memulihkan diri kita. Kalau saya ambil satu kata singkat di ujung kelas healing, ini semua adalah tentang memaafkan. Jadi kalau di kelas-kelas healing Bapak Ibu juga, Bapak Ibu mungkin saya juga ada kelas healing khusus para ibu, tapi ya judulnya Spiritual Motherhood. Bapak Ibu bisa dicek di YouTube, bisa searching-searching aja tentang Spiritual Motherhood gitu ya, atau kelas healing, di search aja Bunda Ambar gitu. Itu nanti ada cuplikan-cuplikan kelasnya. Itu adalah sebuah proses yang juga panjang. Sehingga kalau memang lukanya dalam, itu perlu penanganan khusus. Itu kelasnya luar biasa ya. Dahsyat sekali. Yang di dalamnya udah yang sampai muntah-muntah, bahkan apa ya, ibu-ibu berteriak melepaskan beban-beban yang mungkin selama ini tertahan, yang dipendam. Kalau memang lukanya dalam, memang perlu operasi kalau dokter juga ya. Tapi kalau lukanya cuma sekedar baret, itu bisa sembuh sendiri. Nah, tergantung luka kita sedalam apa. Bisa sembuh sendiri atau butuh bantuan profesional. Kita yang tahu gitu. Kalau sekitar cuman baret mah udah dibiarin juga nanti kering sendiri. Tapi kalau lukanya udah harus ada operasi, harus dijahit, itu kan perlu bantuan profesional. Maka kalau sekiranya memang sudah sangat mengganggu masalahnya, ibu boleh misalnya hubungi pihak-pihak yang dirasa ibu bisa bantu gitu ya, atau bisa saksikan video-video yang tentang healing, tentang pemulihan, sehingga itu membantu proses kita untuk memaafkan, untuk proses menyembuhkan luka yang ada di dalam diri kita. Sehingga otomatis kalau kita udah sembuh, kita nggak akan lagi menyakiti orang lain. Kita nggak akan menjadi pelaku lagi dan mencari korban lagi di kemudian hari. Itu mungkin kurang lebih jawabannya, Pak Reza. Baik, Ibu. Mungkin karena melihat waktu juga ya. Udah mau jam 9. Belum nanti ada penutupan dan informasi penting barangkali ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada closing statement, Bu. Ya. Satu paragraf barangkali atau satu buku. Satu alinea ya. Iya, boleh. Ya, baik, untuk closing statement kita malam hari ini, sesuai tajuk Mendidik Tanpa Luka, maka agar kita tidak melukai lagi, maka pulihkanlah diri kita. Mari pulih, karena hanya jiwa yang pulih yang bisa memulihkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ibu atas materi dan paparannya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dan memang jadi pelajaran penting buat kita untuk menjadi orang tua pendidik yang lebih baik. Mungkin ada juga kutipan yang sangat penting tadi dari ibu narasumber, bahwa setiap anak adalah amanah, setiap kata adalah doa, setiap sentuhan adalah harapan. Bapak Ibu. Barangkali sebagai referensi karena ini ada drama Korea ya Ibu ya. Teach You Lesson. Nah, itu Nah, itu keren juga tuh. iya, betul ya Bu ya. Iya, iya. Itu luar biasa dan memang untungnya di Indonesia tidak terjadi seperti di film, tapi masih mungkin di alam bawah sadar ya, masih tidak tampak seperti itu.
Dan itu harus kita mitigasi, kita harus cegah. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk anak bangsa ke depan. Baik, barangkali sekali lagi terima kasih Ibu atas paparannya. Eh, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke MC Ibu Citra. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Aduh, Bunda, saya benar-benar speechless sekali, luar biasa sekali ya Ibu dan Bapak peserta webinar. Betul tidak? Materinya keren, pematerinya luar biasa dan celup banget ke hati. Tolong kasih emot icon apapun. Boleh love untuk Bunda Ambar. Lain, buka lain. Silakan teman-teman webinar, peserta webinar kasih react atau reaksi bahwa memang pematerinya luar biasa dan ngena banget ke kita dan apalagi kita bukan hanya sebagai pendidik ya, tapi juga ke orang tua gitu ya. Dan memang betul ya waktunya sangat kurang sekali Bunda Ambar gitu, pengen lagi dan lagi gitu ya. Nanti mungkin bisa ya Bunda Ambar kita apa ya mengadakan sinergi akademi sepertinya karena ini benar-benar butuh praktek, terus butuh heart to heart, butuh uh, person to person gitu ya. Ibu dan Bapak mungkin nanti kita bisa melakukan sinergi akademi dengan Bunda Ambar. Bunda saya benar-benar deg-degan dan ngefans banget sama Bunda. Masya Allah. Iya. Oke. Ibu dan Bapak, selain tadi materinya keren, alhamdulillah panitia juga memberikan door prize untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti mungkin untuk yang door prize akan diperoleh yang beruntung pada malam hari ini adalah teng teng teng. Siapa ya? Siapa Bapak dan Ibu? Boleh angkat tangan? Ya, Bapak Jainuddin dari Lampung. Selamat Bapak. Bapak mendapatkan door Terima prize dari kasih. panitia. Nanti Bapak Zainuddin sudah masuk ke dalam grup komunitas sinergi? Belum, belum. Oh, boleh. Nanti di kolom chat boleh panitia nanti mungkin diarahkan untuk masuk ke dalam grup. Nanti Bapak Zainuddin bisa menghubungi panitia. Di sana ada Bapak Iman, ada Bapak Yayan, ada Bapak Reza, Bapak Yusef, Bapak Asep. Boleh menghubungi salah satu. Oke. Boleh tepuk tangannya dong Ibu dan Bapak untuk Pak Terima Zainuddin kasih. yang telah subhanallah. Alhamdulillah. Oke. Satu lagi nih dari panitia katanya boleh nih satu lagi. Siapa ya? Kita akan cek. Ibu dan Bapak jangan lupa di sini ada ya chat WhatsApp group yang belum bergabung silahkan untuk bergabung. Insya Allah kita akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan. Terima kasih Bunda Ambar atas segala materinya. Saya ini Bunda jadi bergetar gini suaranya. Oke. Cirambai teteh. Wih, bener Matanya. saya nangis. Oke. Satu lagi pertanyaannya, door prize akan diberikan kepada respon atau chat terbaik Ibu dan Bapak yang memotivasi sekali kegiatan pada malam hari ini. Siapakah kira-kira? Door prize kedua akan disampaikan atau diberikan kepada, kita lihat. Boleh deh, Pak Iman, mana Pak Iman? Kita lihat Pak Iman, chat yang terbaik yang memotivasi kegiatan ini. Kira-kira siapa nih Pak Iman? Siapa ya? Halo Pak Iman. Oke, di sini ada yang memberikan apa ya chat yang luar biasa. Hatur nuhun Ibu narasumber. Jazakallah menjadi bahan renungan dan semoga mengimplementasi dalam kinerja dan kehidupan sehari-hari. Selamat Bunda Mimin
Rukmini, Ibu mendapatkan door prize dari panitia. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Oke, Ibu dan Bapak silakan untuk mengisi absen yang akan di-share oleh Pak Makasih, Asep Masya sebagai Allah. kehadiran kita. Dan di sana juga nanti ada masukan-masukan apabila ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki bersama atau ada materi-materi yang memang dibutuhkan oleh Ibu dan Bapak yang urgent banget seperti pada malam hari ini ya. Ternyata luar biasa sekali materinya untuk kita bahwa dalam webinar yang ketiga ini, sinergisme yang ketiga ini kita bisa berdiskusi tidak hanya mengisi kepala kita, tidak hanya mengisi ilmu kita, tetapi juga menyentuh dan menyembuhkan hati kita sebagai orang tua dan pendidik. Dari sini saya mendapatkan satu pesan yang berharga bahwa mendidik dengan hati itu memang melelahkan, namun mendidik dengan amarah akan menyia-nyiakan penyesalan. Jadi Ibu dan Bapak, mari kita hentikan pola pengasuhan yang menyakiti karena kita berhak tumbuh di lingkungan yang penuh cinta. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dulu oleh panitia, Pak Iman? Silahkan di Cukup itu saja sepertinya? Bu, untuk Cukup grupnya ya? dan juga Oke. absensi Untuk dan juga materinya aksesnya. Iya. Tadi Ibu dan Bapak silakan untuk memasuki WA Group. Di sana ada materi yang bisa di-download yang untuk penguatan kita yang mungkin untuk jadi bekal kita nanti memasuki tahun ajaran baru Ibu dan Bapak. Sebagai penutup, izinkan saya menghadiahkan satu pantun terakhir. Boleh bilang cakep ya Ibu dan Bapak. Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi di atas awan. Didiklah anak kita sepenuh hati, hapus luka, ukir masa depan. Ibu dan Bapak, sebagai penutup saya Citra Raska Awalia selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan selama memandu kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan antusiasme luar biasa dari Ibu Bapak peserta webinar, wabil khusus kepada Ibu Pemateri Bunda Amar, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di webinar sinergi episode berikutnya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Hatur nuhun sadayana. Sehat-sehat semua. Lewat harmoni, sinergisme, Terima kasih semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan Nuhun sadayana. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Terima kasih.